Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah dan juga semua kepala kantor yang ada di Madura, khususnya yang ada di Bangkalan, Kepala Rutan Bangkalan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka Safari Ramadan atau dalam ungkapan yang lain silaturahim. Kita bisa berkumpul dalam rangka menjalankan tugas-tugas kita dalam kebaikan, sehingga kita menjadi orang yang masuk dalam hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mengisi ibadah di dalam bulan Ramadan ini, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Kita mudah-mudahan masuk dalam hadis ini. Para hadirin hadirat, utamanya semua pimpinan, utamanya juga kepala kantor wilayah yang kami hormati. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita tarik benang merah. Yang pertama, puasa itu adalah wajib bagi kita, tidak ada tawar-menawar. Dan juga puasa ini bukan hanya dibebankan atau diwajibkan kepada kita, tapi orang-orang terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad Nabi kita juga diwajibkan berpuasa. Makanya dalam ungkapan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Cuman mungkin yang berbeda itu adalah waktu ataupun cara-cara. Tapi yang jelas mereka wajib berpuasa seperti kita saat ini. Contoh seperti Nabi Nuh dan kaumnya, itu puasanya adalah 1 tahun. Kita hanya dalam 1 tahun 12 bulan hanya 1 bulan. Jadi 1 bulan untuk 11 bulannya adalah tanpa puasa. Tapi tentunya pahalanya akan sama dengan nabi-nabi terdahulu. Ini contoh kecilnya bahwa mereka umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu adalah berpuasa. Kemudian nomor 2, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah. Ini adalah tafsiran dari la'allakum tattaqun. Bagaimana la'allakum tattaqun? Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Kenapa orang yang berpuasa itu akan menjadi orang baik? Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu adalah sebenarnya sudah lengkap, cuma kami menyempurnakan sedikit-sedikit. Yang pertama, puasa ini akan menimbulkan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang sehingga kita akan bisa membantu terhadap orang lain. Contoh, kita ini kalau berpuasa pasti lapar. Kebanyakan kita lapar dan juga dahaga. Pada saat kita lapar ataupun dahaga, kita ingat terhadap orang yang ekonomi lemah. Bayangkan mereka lapar bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan juga kadang-kadang juga kekurangan apa yang akan dimakan. Sehingga
orang yang kaya itu akan timbul rasa empati, katanya Bapak Kepala tadi, sehingga bisa akan tergugah dirinya untuk memberi, membantu terhadap orang lain. Berikutnya adalah akan tertumbuh benih-benih takwa atau khasyah, takut kepada Allah. Karena orang yang berpuasa itu hanya yang tahu adalah Allah. Yang lain tidak ada yang tahu. Bisa saja kita ketemu dengan seseorang, ditanyakan kamu berpuasa? Iya. Karena kita nggak tahu bahwa dia makan atau minum. Bisa saja dia di belakang kita makan atau minum. Jadi yang tahu yang berpuasa itu adalah hanya Allah. Sehingga orang yang berpuasa itu merasa takut, baik itu duduk sendirian atau yang sendirian, pasti akan menghindar dari sesuatu yang membatalkan puasa, sehingga akan tumbuh benih-benih takwa kepada Allah. Berikutnya adalah aspek kesehatan. La'allakum tattaqun itu juga mengupas tentang aspek kesehatan. Katanya dalam kitab tafsir itu dijelaskan orang yang berpuasa itu kesehatannya akan semakin baik. Karena tentu kalau umpamanya kita pakai narasi atau pakai pikiran kita, orang yang banyak makan atau konsumsi sesuatu yang mengandung penyakit, tentunya itulah yang mendatangkan penyakit. Bagi orang yang berpuasa, sedikit demi sedikit tidak akan mengkonsumsi sesuatu yang mendatangkan penyakit, sehingga kita akan semakin sembuh dan semakin sehat. Dan juga orang yang berpuasa itu akan timbul rasa kesamaan, kesetaraan antara kita. Orang yang mempunyai pangkat tinggi ataupun yang tidak, orang yang kaya ataupun tidak, cara berpuasanya sama. Coba tanyakan kepada orang yang berpangkat tinggi, anggaplah kepala desa, contoh kecilnya, kalau berpuasa lapar atau tidak? Sama dengan orang yang Pak RT, sama. Jadi puasa ini akan membuat kita setara. Pangkat yang tinggi ataupun yang tidak akan sama. Orang yang kaya ataupun yang tidak akan yang sama. Semua aspek-aspek ini akan kita dapat dengan dua hal. Yang pertama, kita pada saat berbuka puasa dan juga sahur harus moderat, harus moderasi dalam kehidupan. Maksudnya bagaimana? Tidak terlalu banyak dalam mengkonsumsi makanan, baik itu sahur ataupun berbuka puasa. Nomor dua, hikmah atau kegunaan puasa tadi itu bisa kita raih apabila kita menghindar dari hal-hal yang erat hubungannya dengan kemaksiatan. Dengan dua aspek ini, maka kita akan tumbuh rasa khasyah dan takut kepada Allah. Kemudian kita juga tumbuh rasa peduli terhadap sesama, dan juga kita menganggap sama antar kita, baik yang berpangkat ataupun tidak, baik yang kaya ataupun tidak. Sehingga dengan dua hal ini, insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi dan penjelasan dari kami akan semakin sempurna. Mudah-mudahan kita semua masuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Moga kita tutup dengan doa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wa ta'ana wa salatina wa siyamana wa dufa'ana wa la tadrib bi udwana ya ilal alamin ya nasirin bi rahmatika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.